Selamat siang, Kak. Siang, silakan masuk, Marcella. Silakan duduk ya. Baik, terima kasih. Oke. Oke, Marcella, gimana kabar kamu hari ini? Agak kurang baik, Kak. Terima kasih ya sudah jujur. Tidak apa-apa merasa begitu. Di sini kamu boleh cerita apapun yang kamu rasakan tanpa takut dihakimi. Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia ya. Iya, Kak. Oke, kamu boleh panggil saya Kak Nata dan saya akan panggil kamu Marcella ya. Boleh, Kak. Oke, Marcella. Biasanya di awal pertemuan saya ingin mengenalmu dulu sedikit. Jadi, apa yang membuatmu memutuskan datang ke konseling hari ini? Sebenarnya dosen pembimbing saya yang nyaranin, Kak. Katanya saya kelihatan murung akhir-akhir ini, jadi disuruh ke sini. Baik, jadi dosenmu melihat kamu sedang tidak seceria biasanya dan menyarankan kamu datang ke sini ya. Iya, tapi sebenarnya saya juga memang lagi ngerasa nggak baik-baik aja, Kak. Oke, kamu boleh cerita dengan santai apa yang membuat kamu merasa tidak baik belakangan ini. Nilai saya jelek, Kak. UTS kemarin banyak yang turun. Saya ngerasa bodoh, gagal, dan kayak saya nggak pantas kuliah di jurusan ini. Saya bisa bayangkan itu pasti berat banget buat kamu. Apalagi kalau kamu sudah berusaha tapi nilainya belum sesuai harapan. Iya, Kak. Saya belajar keras, tapi tetap aja nilainya jelek. Teman-teman saya nilainya bagus semua, jadi saya makin minder. Jadi, kamu merasa kecewa karena kamu berusaha tapi kamu belum berhasil. Lalu, kamu sudah membandingkan duluan dirimu dengan teman-temanmu. Iya, Kak. Rasanya kayak saya ini gagal banget. Terima kasih sudah mau terbuka ya, Marcella. Kadang perasaan seperti itu bisa membuat kita kehilangan semangat dan sulit melihat sisi lain dari situasi. Kamu merasa begitu atau tidak? Iya, benar banget, Kak. Saya jadi malas belajar, bahkan pengen berhenti aja. Oke, jadi kamu benar-benar merasa lelah secara emosional. Saya ingin kamu tahu bahwa perasaan kamu valid dan wajar merasa seperti itu setelah berusaha keras. Iya, Kak. Saya capek banget. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu mulai merasa seberat ini? Sejak nilai UTS keluar, Kak. Waktu lihat hasilnya, saya langsung sedih banget dan terus kepikiran sampai sekarang. Jadi, perasaan sedih itu muncul sejak nilai keluar. Dan sampai sekarang, kamu masih merasa terpukul ya? Iya, Kak. Apalagi kalau lihat teman-teman senang, saya malah ngerasa nggak pantas ikut. Saya bisa memahami itu, dan pasti nggak mudah. Apalagi saat kamu melihat orang lain tampak lebih baik dari kamu. Tapi, bukan berarti kamu gagal sepenuhnya ya. Tapi saya ngerasa gagal, Kak. Nilai saya hancur. Ketika kamu mengatakan gagal, apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentang dirimu saat itu? Saya mikir saya bodoh. Kalau nilai saya segitu, berarti saya nggak pintar dan nggak pantas kuliah psikologi. Jadi, kamu merasa nilai rendah itu artinya kamu tidak pantas ya? Iya, Kak, seperti itu. Terima kasih ya sudah jujur, Marcella. Dari yang kamu ceritakan, saya bisa lihat kamu sedang menghadapi tekanan yang besar dan perasaan kecewa yang sangat mendalam. Kalau kamu bersedia, kita bisa mulai memahami lebih dalam bagaimana pikiran dan perasaanmu saling berhubungan, supaya nanti kita bisa cari jalan keluarnya bersama. Bagaimana kamu bisa lanjut siap ke situ? Iya, Kak, saya coba. Baik, Marcella, sekarang boleh kamu ceritakan lebih detail apa yang terjadi waktu kamu tahu nilai kamu turun. Saya lihat di portal. Waktu lihat nilainya, saya langsung blank. Rasanya mau nangis. Saya mikir, kok bisa segini nilainya? Padahal udah belajar. Jadi, saat kamu melihat nilaimu turun, kamu langsung merasa sangat sedih dan kaget ya? Iya, saya nggak nyangka. Terus saya bandingin sama teman-teman.
Ternyata mereka bagus semua. Baik, apa yang paling membuat kamu kecewa saat itu? Karena saya merasa udah usaha keras, Kak. Saya belajar tiap malam, tapi tetap aja hasilnya nggak sebanding. Jadi, kamu merasa kalau usaha kamu tidak dihargai oleh hasil yang kamu dapatkan? Iya benar, Kak. Rasanya kayak percuma belajar. Setelah itu, apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri? Saya pikir saya gagal. Saya nggak sepintar teman-teman saya. Kalau saya pintar, nilainya nggak mungkin segitu. Jadi, setelah peristiwa nilai kamu turun itu, muncul di pikiran kamu bahwa kamu gagal dan tidak sepintar teman-teman kamu ya? Iya, Kak. Itu terus yang ada di pikiran saya setiap hari. Bagaimana perasaanmu setiap kali pikiran itu muncul? Saya sedih banget, Kak. Kadang nangis aja gitu sendiri di kamar. Baik, jadi setelah muncul pikiran saya gagal, kamu merasa sedih dan akhirnya menarik diri dari teman-temanmu. Iya, Kak. Saya nggak semangat ke kampus. Malas ketemu orang. Saya bisa memahami kamu merasa tertekan. Jadi, peristiwa nilai turun itu membuat kamu berpikir kamu gagal. Dan pikiran itu membuatmu merasa sedih serta menarik diri dari lingkungan. Begitu? Iya, Kak. Persis kayak gitu. Oke, Marcella, terima kasih kamu sudah bercerita dengan jujur. Dari cerita kamu, saya mulai bisa melihat hubungan antara situasi, pikiran, dan perasaan kamu. Kalau kamu tidak keberatan, di bagian selanjutnya kita akan mencoba menggali lebih dalam tentang pikiran-pikiran yang muncul dan bagaimana hal itu mempengaruhi perasaan kamu, supaya kita bisa memahami sumbernya lebih jelas. Bagaimana menurut kamu? Boleh kita lanjut ke bagian itu? Boleh, Kak. Saya siap lanjut. Oke, terima kasih Marcella. Sekarang kita akan mencoba memahami lebih dalam pikiran-pikiran yang sering muncul sejak kamu tahu nilai kamu turun ya. Iya, Kak. Nah, tadi kamu bilang kalau kamu merasa gagal dan tidak pantas kuliah di jurusan psikologi. Bisa kamu ceritakan apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Soalnya teman-teman saya nilainya bagus semua, Kak. Mereka bisa menjelaskan materi dengan lancar, sementara saya malah bingung. Jadi saya pikir saya nggak sepintar mereka. Jadi, kamu menilai kalau dirimu tidak lebih pintar karena nilai mereka lebih tinggi dari kamu. Iya, Kak. Saya ngerasa kalau saya pintar, hasilnya pasti bagus juga. Saya paham. Jadi, kamu percaya kalau nilai yang rendah itu berarti bukan orang yang pintar ya? Betul, Kak. Dari dulu saya selalu berpikir nilai itu cerminan dari kemampuan. Kalau jelek, berarti saya gagal. Bisa saya simpulkan bahwa bagi kamu, kegagalan di satu hal berarti kamu gagal di secara keseluruhan ya. Iya, Kak. Saya takut kalau nilai saya jelek, orang-orang bakal mikir saya bodoh. Jadi kamu juga khawatir dengan pandangan orang lain terhadap kamu. Iya, saya nggak mau dianggap malas atau nggak mampu. Baik, Marcella, kalau kamu boleh menilai, seberapa sering pikiran seperti itu muncul akhir-akhir ini? Hampir setiap hari, Kak. Terutama pas malam hari waktu aku sendirian. Oke, saat pikiran itu muncul, apa yang kamu rasakan di tubuhmu atau emosimu? Rasanya sesak di dada, sedih banget, dan nggak pengen ngapa-ngapain. Baik, itu pasti terasa berat. Saya bisa melihat kamu benar-benar terbebani oleh pikiran itu. Iya, Kak. Saya bahkan jadi jarang ngobrol sama teman-teman. Oke, kalau di sekolah, apa mereka sempat menanyakan perubahan sikap kamu? Ada sih, Kak, beberapa yang nanya, tapi saya bilang aja kalau saya lagi sibuk. Oke, baik. Jadi, kamu lebih memilih untuk menutup diri dari teman-teman kamu supaya mereka tidak tahu kamu sedang sedih, begitu? Iya, saya nggak mau kelihatan lemah, Kak, di depan mereka. Oke, baik.
Jadi selain perasaan sedih dan gagal, kamu juga punya keyakinan kalau menunjukkan kelemahan itu tidak boleh ya? Iya, saya merasa harus kuat terus, Kak. Baik, dari ceritamu, saya menangkap beberapa hal penting. Yang pertama, kamu merasa nilai rendah berarti kamu gagal. Yang kedua, kamu takut dianggap tidak mampu. Dan yang ketiga, kamu merasa kamu harus selalu kuat agar diterima oleh orang lain. Apakah saya menangkapnya dengan tepat? Iya, Kak, tepat banget. Oke, terima kasih ya Marcella sudah terbuka. Kalau kamu bersedia, kita akan melihat bersama apakah keyakinan itu selalu benar atau mungkin ada cara berpikir lain yang lebih membantu kamu untuk menghadapi situasi seperti ini. Iya, Kak, saya mau coba. Oke, Marcella, tadi kamu bilang kalau nilai kamu rendah, berarti kamu bodoh dan gagal. Menurutmu, apakah semua orang yang pernah mendapatkan nilai jelek itu berarti bodoh? Nggak juga sih, Kak. Kadang orang bisa aja capek atau lagi nggak fokus. Nah, betul. Jadi, bisa jadi nilai kamu rendah itu bukan karena kamu bodoh, tetapi karena kamu sedang kelelahan atau terlalu banyak kegiatan ya. Iya, mungkin juga karena saya waktu itu sibuk organisasi. Nah, berarti memang ada faktor lain selain kemampuan kamu. Kalau begitu, apakah adil menilai dirimu bodoh hanya dari satu hasil ujian? Kalau dipikir-pikir nggak adil juga sih, Kak. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi yang lain ya. Apakah berpikir bahwa saya gagal dan bodoh membuat kamu lebih semangat atau membuat kamu semakin tertekan? Justru tambah tertekan, Kak. Saya jadi malas belajar. Jadi, pikiran itu ternyata malah menghambat kamu untuk berkembang, bukan membantu kamu ya? Iya, Kak, bener. Baik, kalau begitu, menurut kamu pikiran seperti apa yang bisa lebih membantu kamu untuk menghadapi nilai rendah tanpa harus menyalahkan dirimu sendiri? Mungkin saya bisa mikir kalau nilai itu cuma hasil sementara, masih bisa diperbaiki kalau saya mau belajar lagi. Bagus sekali Marcella. Itu contoh berpikir yang rasional. Jadi nilai kamu bukan menunjukkan siapa kamu, tetapi hasil dari situasi tertentu yang bisa kamu ubah untuk kedepannya. Iya, Kak, jadi saya masih bisa berkembang. Betul. Dan kalau kamu tidak harus selalu sempurna untuk dianggap berharga, bagaimana rasanya? Rasanya lebih lega, Kak, nggak seberat sebelumnya. Itu bagus. Marcella, jadi kamu sudah mulai bisa melihat bahwa kegagalan itu bukan berarti kamu itu tidak pantas, tetapi ada bagian dari proses untuk belajar. Iya, Kak, saya mulai mengerti sekarang. Nah, coba kita buat satu kalimat yang bisa kamu ingat sebagai pengingat berpikir rasional. Misalnya, nilai rendah tidak berarti aku gagal, tapi aku sedang belajar. Bagaimana menurut kamu? Itu bagus sih, Kak. Saya suka kalimat itu. Bisa saya tulis. Tentu, tulis saja. Kamu juga bisa menambahkannya dengan kalimat seperti, aku tidak harus sempurna untuk berharga. Terima kasih, Kak. Rasanya lebih ringan. Baik, saya senang mendengarnya. Kamu sudah berani melihat pikiran kamu secara objektif. Itu langkah yang besar. Sebelum kita akhiri, apakah kamu ingin membagikan apa yang kamu rasakan setelah menemukan cara berpikir baru ini? Saya merasa lega, Kak. Kayak bisa bernapas lebih tenang gitu sekarang. Bagus. Kalau kamu bersedia, nanti kita bisa lanjut membicarakan bagaimana kamu bisa menerapkan pikiran rasional ini di dalam keseharian kamu. Iya, Kak, saya mau. Oke. Marcella, saya senang dengan kemajuan kamu hari ini. Kamu sudah bisa melihat bagaimana perbedaan antara berpikir irasional dan pikiran rasional, dan mulai belajar untuk menerima diri kamu sendiri.
Terima kasih Kak, saya nggak nyangka bisa ngerasa lebih tenang cuma dari cara berpikir. Itu luar biasa, dan hasil dari keberanianmu untuk membuka diri. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, kita rangkum dulu hal penting yang kita bahas hari ini ya. Yang pertama, kamu menyadari bahwa peristiwa nilai turun bukan berarti kamu gagal sepenuhnya. Tapi ada faktor kelelahan dan beban organisasi. Lalu yang kedua, kamu sudah menemukan pikiran baru bahwa nilai bukan ukuran seluruh dari dirimu. Dan kamu masih bisa berkembang. Iya Kak, saya jadi lebih bisa menerima keadaan saya sekarang. Bagus, untuk memperkuat pikiran baru ini, saya ingin memberikan tugas kecil. Coba kamu tulis di jurnal kamu setiap kali muncul pikiran negatif, lalu ganti dengan pikiran rasional seperti yang kita latih tadi. Bisa dilakukan setiap malam sebelum tidur ya. Oke Kak, saya akan coba. Oke. Dan minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk melihat bagaimana kamu menerapkannya. Apakah hari yang sama cocok dengan kamu? Cocok Kak, terima kasih sudah bantu saya hari ini. Sama-sama Marcella, saya bangga dengan langkahmu hari ini. Ingat, setiap proses butuh waktu dan kamu nggak sendirian. Terima kasih banyak ya Kak Nata, sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa Marcella, jaga semangat kamu ya. Ya Kak, terima kasih, saya pamit dulu ya. Ya.